Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 11 semester 2. Demi mengembangkan channel YouTube ini agar lebih baik lagi, dimohon bantuannya untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Kali ini Bapak akan menjelaskan pokok bahasan bab 6 dengan judul Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pokok bahasan ini terdapat 3 subpokok bahasan, antara lain ya, kamu perhatikan ini. A. Persatuan dan kesatuan. B. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. C. Mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyimak. A. Persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dalam wawasan Nusantara. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Makna persatuan dan kesatuan antara lain menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan tolong-menolong, menjalin rasa kemanusiaan serta sikap toleransi untuk hidup secara berdampingan, menumbuhkan semangat nasionalisme, dan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Dua, persatuan dan kesatuan dalam wawasan Nusantara. Ini terbagi menjadi 2 ya. Coba kamu perhatikan ini ya. Yang pertama nih, karakteristik konsep wawasan Nusantara. Ya, perhatikan nih ya, karakteristik konsep wawasan Nusantara terdiri dari negara kepulauan adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Selanjutnya, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Nah, ini yang terakhir ya. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau, ya. Perhatikan nih, sekarang yang keduanya. Perwujudan konsep kesatuan ya, terdiri dari beberapa bidang ya. Ini perhatikan, antara lain bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Perhatikan lagi ya. Sekarang yang ketiga ya, 3 konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, terdiri dari ya, perhatikan ini. Ada konsep negara kesatuan, ada karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan ini dibagi menjadi 2. Ada sistem sentralisasi, ada sistem desentralisasi. Ya, coba ya kamu jelaskan nanti ini ya, kamu buat penjelasan tentang sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi. Itu tugasmu.
A. Konsep negara kesatuan. Ini dibagi menjadi dua. Ada sistem sentralisasi, ada sistem desentralisasi. Perhatikan ya. Sistem sentralisasi ini perhatikan. Sistem sentralisasi, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah negara yang semua urusan kenegaraannya diatur, digerakkan, dan dikendalikan oleh pemerintah pusat tanpa memberikan hak mengatur sendiri kepada pemerintah di daerah. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya yang kedua, perhatikan lagi nih, sistem desentralisasi. Nah, perhatikan nih, sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. B. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar ya, 1945 ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Terdapat dalam pasal, perhatikan ini, pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, pasal 37 ayat 5. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Selanjutnya perhatikan lagi ya. Sekarang kita lihat aspek-aspek keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan ini ya. Keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keutuhan khazanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran bangsa Indonesia serta suku-suku di seluruh wilayah NKRI. Keutuhan sumber daya alam yang meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora dan fauna serta seluruh plasma nutfahnya. Selanjutnya ya, keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi keutuhan orang, status, keselamatan, dan kesejahteraannya. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. B. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Perhatikan ya. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa antara lain Sumpah Pemuda, Pancasila, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya perhatikan lagi nih. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain pembangunan yang tidak merata, keberagaman masyarakat Indonesia, melemahnya nilai budaya bangsa, munculnya budaya etnosentrisme, faktor geografis. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. C. Mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan sikap Republik menjaga Indonesia. Persatuan dan kesatuan dalam NKRI pentingnya antara lain persatuan dan kesatuan lingkungan keluarga NKRI terdiri dari A. Mengatasi semua perbedaan kerukunan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, menghargai memperlancar pembangunan antara anggota keluarga, mempermudah mencapai tujuan nasional saling sesuai membantu amanah antar anggota keluarga, Undang-Undang Dasar Negara Republik saling Indonesia menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Terwujudnya kehidupan yang bisa seimbang, ya, harmonis dan serasi.
Selanjutnya, lingkungan sekolah menghadapi berbagai saling menghormati antar ancaman, baik menghargai perbedaan pendapat maupun dari luar di negeri. Ya, mudah-mudahan menghormati semua warga sekolah, saling menolong dengan teman, bekerja sama dalam lingkungan sekolah. Lingkungan masyarakat antara lain saling menghargai dan menghormati hak orang lain, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat, bergaul dengan sesama warga masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, menyelesaikan masalah bersama-sama dalam lingkungan masyarakat. Upaya pemerintah dalam membina persatuan dan kesatuan antara lain menegakkan supremasi hukum, memberi pelayanan publik secara adil, melakukan pertukaran pelajar antar daerah, menggalakkan penerapan konsep trikerukunan beragama, dan mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh kelompok dari berbagai daerah, misalnya melalui jambore nasional. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Tetap semangat belajar, menggapai cita-cita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.